Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Saudara-saudari yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua berharap bahwa kondisi, keadaan, kabar saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian tetap terjaga, tetap sehat, kuat, ya, terjaga di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan bahwa tidak terasa ya kita sudah melalui masa pandemi demi masa pandemi, waktu demi waktu, bulan demi bulan, semua di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu, moga firman yang dibagikan tiap hari juga bisa menguatkan Anda, bisa membuat hati kita juga kami yang melayani tergembalakan oleh perkataan firman yang kami nikmati. Moga ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita masuk ke dalam podcast Emana edisi hari ini, dengan judul atau topik harus menang tiap hari. Ini topik yang cukup digemari ya oleh banyak orang mengenai bagaimana bisa menang. Ini katakan harus menang tiap hari. Topik atau judul yang dipilih hari ini berasal dari Wahyu pasal 17 ayat 1-18. Dan ayat yang menjadi dasar dari renungan kita hari ini diambil dari ayatnya yang ke-14 poin B. Saya bacakan, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara-saudari, perang di sini yang disebutkan di dalam pasal ini ya, ini sama seperti yang dikatakan dalam pasal 19 kitab Wahyu, yang juga adalah perang besar atau biasa disebut Armageddon. Nah, di ayat ini kita tahu, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang bersama anak domba, ya, yang mengalahkan musuh itu, ya, adalah orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang setia. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini, saudara-saudari? Ini menarik, karena di sini kata dipilih, disinggung setelah terpanggil. Jadi, makna terpanggil atau dipanggil itu adalah beroleh selamat. Ya, jadi saudara-saudari ketika banyak yang dipanggil itu banyak yang beroleh selamat. Tetapi mengenai dipilih, ini adalah perkara diperkenan oleh Tuhan berdasarkan kehidupan yang menang. Jadi untuk aspek dipanggil, saudara-saudara, ini benar-benar kasih karunia Tuhan yang mengerjakan. Tapi untuk aspek pemilihan, ini tergantung kepada bagaimana kita memiliki kehidupan yang menang. Dipanggil, kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 7, 1 Korintus 1 ayat 2, itu adalah untuk menerima keselamatan. Tapi perkara dipilih, ini beda, saudara-saudari. Dipilih ini adalah perkara menerima pahala. Jadi, di dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pahala para pemenang, semoga kita bukan hanya menjadi orang yang terpanggil, tapi yang terpilih untuk berbagian di sana. Nah, puji Tuhan. Nah, semua kaum imani dipanggil, tetapi yang jadi pemenang ini sedikit, yang dipilih sedikit. Para pemenang, ya kaum yang terpilih akan menerima pahala bersyarat untuk berperan serta dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, seperti tadi saya sempat sebut ya, itu dasar ayatnya di Matius 22 ayat 14, saudara-saudari, di mana banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya, kita semua sudah dipanggil Tuhan. Tapi untuk bisa terpilih, jadi orang-orang yang meraja kelak mendapat pahala, ada beberapa syarat nih yang harus kita perhatikan. Satu adalah kita perlu bisa menang hari ini atas dosa. Dosa. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, diri kita sendiri. Yang keempat, daging kita. Yang kelima, ketidaktaatan. Wah ya, luar biasa, saudara-saudari, ketidaktaatan. Orangnya saya ini suka tidak taat. Yang terakhir adalah menang atas pertengkaran dengan saudara-saudara seiman. Gimana caranya untuk bisa mengatasi 6 masalah kompleks itu? Kuncinya, saudara-saudari, tetap
hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Ini benar-benar luar biasa ya, kata hidup di dalam roh. Karena begitu kita tinggal di dalam persekutuan Tuhan, dengan Tuhan setiap hari, setiap jam, maka saudara-saudari, 6 masalah yang kita lihat di awal itu nggak jadi masalah lagi, karena kita ada di dalam roh. Ini sebuah berkat. Begitu kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Dia, kita menjauhi Dia, ya akibatnya ada kekosongan persekutuan. Nah, hasil dari kekosongan persekutuan timbul masalah. Nah, moga saudara-saudari setiap hari bahkan setiap waktu ya, kita bisa menjadi orang-orang yang tidak jauh dari Dia. Kita tidak jauh dari persekutuan dengan Dia. Dalam segala situasi kita tetap bisa bersekutu dengan Dia. Mari kita berdoa, moga di sisa hari yang ada di tahun ini, kita bisa penuhi dengan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada kesempatan mendengarkan renungan yang singkat ini. Kami mau Tuhan ada Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan agar kami bisa menang tiap hari, agar kami berbagian dari menjadi orang-orang yang terpilih di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi e-Mana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.